Pada kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang mengenal dari sifat-sifat operasi hitung. Sebelum kita ke sifat-sifat operasi hitung, kita ketahui bersama bahwasanya operasi hitung ada 4 buah. Yang pertama adalah perkalian, yang kedua adalah pembagian, yang ketiga penjumlahan, dan yang keempat adalah pengurangan. Sesuai dengan tugas yang kemarin sudah Pak Guru berikan, itu adalah contoh-contoh dari operasi-operasi hitung, di mana kalian sudah mengerjakan bentuk perkalian, pengurangan, dan pembagian, di mana di dalam mencari sifat operasi hitung itu kita akan telaah bersama-sama sesuai dengan contoh yang kemarin, bahwasanya dalam bentuk perkalian, misal negatif 5 dikali 4, itu hasilnya adalah negatif kali positif adalah negatif 20. Manakala posisinya kita rubah atau kita tukar, 4 ada di depan dikali negatif 5 di belakang, itu akan menghasilkan yang sama. Oke, ini dalam bentuk perkalian. Dan juga jika kita menjumpai dalam bentuk penjumlahan, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jika kita tukar posisinya 4 di depan dan 6 di belakang, itu akan menghasilkan jumlah yang sama pula. Oke. Manakala ada soal operasi hitung yang menggunakan pembagian, misal 8 dibagi 4, itu hasilnya adalah 2. Dan jika kita tukar posisinya 4 dibagi 8, itu hasilnya adalah bukan 2, ya, akan tetapi 1/2. Ini untuk pembagian. Jika pengurangan, 6 dikurangi 4, itu hasilnya akan 2. Tapi jika kita balik atau kita tukar posisinya 4 di depan dan 6 di belakang, itu hasilnya bukan 2 tapi negatif 2. Oke. Dari penjelasan ini ditunjukkan bahwasanya di dalam operasi ini yang bisa hasilnya sama adalah bentuk operasi hitung perkalian dan bentuk operasi hitung penjumlahan. Oke. Akan tetapi jika pembagian, jika kita tukar posisinya bilangan yang tadinya di depan menjadi ke belakang atau yang di belakang menjadi ke depan, itu hasilnya tidak sama. Sehingga ini menghasilkan hasil yang tidak sama. Nah, di dalam bentuk operasi ini kita mengenal yang namanya sifat operasi hitung yang pertama yang disebut dengan pertukaran. Di dalam matematika dikenal dengan nama komutatif. Oke, di dalam soalnya misal jika 3 dikali 4 itu sama hasilnya dengan 4 dikali 3, yaitu 12. Ataupun dalam bentuk penjumlahan, 6 ditambah 2 hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 6, yaitu adalah 8. Inilah contoh sifat operasi hitung yang pertama, yaitu sifat pertukaran atau sifat komutatif. Yang selanjutnya, sifat operasi hitung yang kedua, yaitu manakala kalau kita menjumpai bentuk operasi hitung yang dalam satu soal. Misal ada 6 dikali 2 dikali 3. Dalam operasi hitung ini kita bisa mengerjakan satu-satu, ya, satu-satu dalam arti kita kerjakan boleh yang di depan dulu atau yang di belakang dulu. Tapi ingat, ini dalam satu operasi, yaitu bentuknya operasi perkalian dan operasi perkalian, bukan operasi yang lain. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama atau cara satu itu bisa kita kerjakan yang berada posisi di depan dulu, 6 dikali 2. Oke. 6 kali 2 kita kerjakan dulu yang di dalam kurung adalah 12.
baru kita kalikan dengan 3. 12 kali 3 hasilnya adalah 36. Ataupun bentuknya yang kita kerjakan yang bagian belakang dulu. Oke, kalau yang tadi adalah depan dulu, kalau yang sekarang adalah bagian belakang dulu. Hasilnya Pak akan sama atau tidak ya? 6 kita tulis ulang, kali 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6 kali 6 hasilnya 36. Oke, ini dalam bentuk perkalian. Ataupun ada satu bentuk lagi ya. 6 kali 2 kali 3. Posisinya kalau yang tadi adalah depan dulu, terus bentuk yang kedua adalah belakang dulu, yang ketiga boleh depan dengan belakang kita kalikan. 6 kali 3 kita kalikan berapa? 18. 2 nya kita tulis ulang. Oke, 6 kali 3 hasilnya 18. 2 kita tulis ulang. 18 kali 2, 8 kali 2 16, simpan 1, 2 ke 1 2 3 6. Sehingga bentuk ini akan menghasilkan bentuk hasil operasi hitung yang sama, yaitu 36 36 36. Begitu juga di contoh soal kedua, yaitu bentuk penjumlahan. 8 ditambah 2 ditambah 4. Oke. Kita akan operasi hitungan kita akan hitung yang di depan dulu. 8 tambah 2 10. 4 kita turunkan, hasilnya adalah 14. Begitu juga kalau kita hitung yang bagian belakang dulu. Oke, 8 kita tulis ulang, 2 tambah 4 adalah 6. 8 tambah 6 14. Yang selanjutnya 8 tambah 2 tambah 4. Boleh 8 tambah 4 dulu, hasilnya adalah 12 tambah 2 hasilnya 14. Sama. Oke. Ingat di dalam sifat operasi hitung, untuk sifat yang pertama tadi yang bisa kita operasikan adalah bentuk perkalian dan bentuk penjumlahan saja. Lalu sifat yang kedua ini kita sebut sifat operasi hitung apa? Yang kedua ini kita sebut dengan pengelompokan. Pengelompokan. Ya, dalam matematika disebut dengan asosiatif. Apa kok disebut dengan pengelompokan? Karena kita mengerjakannya dengan cara mengelompokkan dengan memberi tanda kurung. Ya. Oke, itu sifat operasi hitung yang kedua. Lalu satu lagi yaitu sifat operasi hitung yang ketiga yang disebut dengan penyebaran. Penyebaran, disebar. Penyebaran ini dalam Islam matematika disebut dengan distributif. Oke. Misal ada bentuk 6 dikali 8 dikurangi 3. Ya, di sini ada dua bentuk operasi, 6 kali dalam kurung 8 kurang 3. Oke. Cara ini boleh kita kerjakan dengan prinsip operasi hitung campuran, yaitu kerjakan dulu di dalam kurung. 8 dikurangi 3 hasilnya 5, 6 kali 5 30. Itu kalau cara operasi hitung 8 kurangi 3 5. Oke, 6 kali 5 adalah 30. Oke. Lalu bagaimana cara operasi sifat operasi hitung yang ketiga, itu penyebaran? Caranya adalah pertama kita buat dulu tanda kurung. Oke. Gini. Terus di dalam kurung ini ada tanda kurang. Berarti di sini ada, kita kasih tanda kurang. Oke. Lalu kita kalikan. Tanda kurung ini kita akan isi dengan 6 dikali 8. Kita tulis di sini. Lalu 6 kali 3 kita tulis di sini. Oke, ini cara mengerjakan cara sifat yang ketiga, itu penyebaran. 6 kali 8 adalah 48. 6 kali 3 dikurang ya. Kenapa dikurang? Karena di sini adalah tanda kurang. Kalau nanti di sini penjumlahan, berarti di sini juga penjumlahan. 6 kali 3 adalah 18. Sehingga kalau kita kurangkan 48 dikurangi 18 adalah 30. Oke. Ini cara distributif. Kita ke contoh yang lain. Misal ada 7 dikali 4
ditambah 2. Oke, kita kerjakan dengan cara sistem distributif. Langkah pertama kita buat tanda kurung, karena di sini penjumlahan kita tulis penjumlahan. Oke, karena ini perkalian berarti di dalamnya kita tulis perkalian. Lalu 7 kali 4 kita tulis di depan, dan 7 kali 2 kita tulis di belakang. Lalu kita kerjakan. 7 kali 4 adalah 28, ditambah 7 kali 2 adalah 14. Kita jumlahkan. 28 ditambah 14, 28, 14, 8 tambah 4, 12, 1 dari 1 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 42. Kita cek dengan sistem operasi hitung campuran. Tanda kurung dulu yang kita kerjakan. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Terus 7 kali 6 adalah 42. Oke, jadi hasilnya sama. Ini adalah contoh sifat operasi hitung yang ketiga, yaitu sifat operasi penyebaran atau distributif. Terima kasih.